petugas itu tidak percaya kalau seorang sopir oplet itu adalah orang tua dari Jenderal Ahmad Yani. Betul ya. Satu kali ditanya, dua kali ditanya sama dengan pertanyaan yang sama. Berkali-kali polisi tersebut menanyakan Pak. Sampai 3 kali. Jangan-jangan ngaku-ngaku nih orang. Sampai di Pak polisinya, petugas sampai tidak percaya, kalau tidak bohong bisa nanti kena hukum bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sahabat PMTV Kreator, masih tentang Jenderal Ahmad Yani, tempat kediaman beliau dibesarkan. Di part pertama sudah kita sampaikan dengan beliau Pak Bambang, keponakan dari Jenderal Ahmad Yani, tentang sedikit biografi Jenderal Ahmad Yani beserta keluarga. Kita lanjut lagi di part kedua, masih di lokasi yang sama, tempat yang sama, tetapi untuk membedakannya, karena ada part 1 dan part 2, kita duduknya tukeran. Ya ini asiknya keluarga besar Jenderal Ahmad Yani, santai banget, guyonan, asik. Kita menceritakan ini dengan asik ya Pak. Penasaran dengan apa yang akan nanti kita sampaikan dari beliau, keturunan langsung dari keluarga besar Jenderal Ahmad Yani, keponakan Jenderal Ahmad Yani, Pak Bambang beliau, tentang kesederhanaan pekerjaan atau hal-hal kerendahan kebiasaan dari orang tua Jenderal Ahmad Yani. Tetap di PMTV Kreator. Karakter itu yang diturunkan kepada seorang Jenderal Ahmad Yani. Seorang perwira tinggi, bukan orang sembarangan, tetapi dia mengikuti, dia menuruni karakter dari orang tua yang sangat luar biasa. Seluar biasa sejarah, seluar biasa semangat kita untuk terus menyampaikan cerita tentang sejarah, dan semangat kita bersama untuk terus mencintai bangsa dan negara melalui sejarah. Ini langsung saja Pak Nggih. Nah, orang tua dari Jenderal Ahmad Yani, Bapak Wongsorejo dan Ibu Murtini, itu karakternya seperti apa Pak? Apakah benar yang disampaikan teman-teman yang saya dengar seorang yang sangat rendah hati, dan Jenderal Ahmad Yani mengikuti karakter dari beliau? Monggo Pak. Itu salah satunya, emang beliau emang rendah hati, terus orangnya ramah, sederhana. Kesederhanaan ini yang sangat ditanamkan sampai sekarang ke putra-putrinya Mbah Wongsorejo ini, bapaknya Pak Ahmad Yani, juga ibunya Pak Ahmad Yani, Bu Murtini juga orangnya juga hampir sama. Cuman beliau kedisiplinnya luar biasa. Ibunya Pak Ahmad Yani luar biasa kedisiplinan dari karena mungkin didikan dulu Belanda ya. Dulu kan beliau pernah ikut bekerja di Belanda. Belanda. Pak Wongso itu. Ya, Pak Wongso itu adalah orang tua dari Jenderal Ahmad Yani. Betul. Dua-duanya pernah ikut bekerja di pabrik gula. Itu di punya Belanda. Jadi maaf, didikan Belanda kan sangat-sangat disiplin waktu. Iya. Luar biasa beliau ini. Jadi beliau sederhana, ya baik hati, melekat ke putra-putrinya. Beliau dari ibu sampai Bude Asmi juga semua sama, karakternya rendah hati. Hampir nggak berbeda. Jadi sesuatu yang baik itu tidak mungkin akan luntur dengan zaman. Betul, karena cerita baik itu insya Allah akan menjadi suatu kenangan dan amal perbuatan yang akan terus mengalir pahalanya Pak. Sampai akhirat sana. Untuk pekerjaan, orang tua dari Jenderal Ahmad Yani itu pekerjaannya apa tuh Pak? Kalau dari bapaknya ya, Bapak Wongsorejo, beliau dulu supir zaman Belanda, ada pabrik gula di sana. Namanya di Desa Jenar, Kecamatan Purwodadi. Ya. Ada pabrik gula dulu di sana. Ya. Dan pabrik gula itu masih zaman Belanda ya Pak? Zaman Belanda waktu itu. Bapaknya sebagai driver supir, ibunya sebagai juru masak. Gitu. Juga ada mbah itu dari orang tua dari ibunya Pak Yani juga ikut di sana, kerja di sana. Mbah namanya juga Mbah Wongso, tapi Mbah Wongso Karyo. Mbah Wongso Karyo. Iya, kalau bapaknya Pak Yani Mbah Wongsorejo, kalau ini Mbah Wongso Karyo juga bekerja di sana. Orang tua dari Jenderal Ahmad Yani adalah
Wongsorejo. Kalau simbah dari Jenderal Ahmad Yani adalah Wongso Karyo. Ya, itu dari ibunya Pak Ahmad Yani, bukan dari bapaknya, Bukan bapaknya dari Pak Wongsorejo, bukan. Nggih. Dari Ibu Dari Murtini. ibunya, dari Ibu Murtini. Ya. Mbah Wongso Karyo itu mbahnya Pak Ahmad Yani. Dari Ibu Murtini. Iya, dari ibu, bapaknya Bu Murtini, Iya. ibunya Pak Ahmad Yani. Jadi Mbah Wongso Karyo waktu itu juga jadi pekerja di sana di pabrik gula milik Belanda. Beliau juga sebagai mandor tebu waktu itu. Iya. Mbah Putri dari istrinya Mbah Wongso Karyo juga juru masak. Ibunya Pak Ahmad Yani juga juru masak. Bapaknya Pak Ahmad Yani jadi drivernya. Oh, Waktu gitu. itu. So, di sana pekerja sana semua. Setelah selesai pabrik sana pulang, orang Belanda pulang ke Belanda, beliau pada pulang ke sini. Di Desa Rendeng ini ya tempat tinggal ini. Iya, di sini ini Pak ya. Betul, ya. Di Desa Rendeng, Kecamatan Gebang, Iya. Kabupaten Iya, Purworejo. waktu itu Bapak Yani juga belum sekolah waktu itu, masih di sini. Masih kecil, pulang ke sini. Jadi masa kecilnya di sini beliau. Masa kecilnya beliau di sini. Iya. Masa kecil, remaja, dewasa beliau Betul. meniti karir dan dengan penugasan pemerintah karena beliau adalah seorang prajurit aktif, Iya. maka dia ditempatkan di mana-mana Iya, betul. sesuai dengan penugasan. Iya, iya. Ada cerita orang tua Jenderal Ahmad Yani membawa kendaraan karena beliau seorang driver ya Pak. Betul, ya. Itu di jalan dicegat polisi. Oh iya. Itu ceritanya bagaimana iya. Pak? Ceritanya Ini begitu. ada sedikit cerita. Mm. Ya mungkin ini langsung ya cerita kebenaran ini. Nggih. Tidak dibuat-buat tapi kenyataan Apa? apa adanya. Piye itu Pak? Iya, ini kan dulu setelah pulang tidak bekerja di pabrik gula, beliau kan pulang ke sini. Nggih. Akhirnya beliau kan senangnya emang suka nyupir ya. Nggih. Akhirnya jadi driver, kalau sekarang angkot. Nggih. Kalau dulu namanya Oplet. oplet. Nggih. Ya, driver Sopir oplet. angkot atau sopir oplet pada zaman itu. Ya, zaman dulu kan namanya oplet. Beliau jurusan Purworejo Magelang. Magelang. Kebetulan beliau dicharter sama orang Purworejo, dicharter ke Semarang. Nggih. Waktu dibawa ke Semarang, ada suatu jalan yang forbidden, Mm-mm. yang nggak boleh dilewati, tapi beliau nggak, karena ketidaktahuannya beliau Masuk ke jalan forbidden, perboden ya, yang tersebut. jalan langgaran, ditangkaplah seorang Polisi jalan. lalu lintas ya. Nggih. Otomatis kan beliau ditanyain surat-suratnya. Nggih, kelengkapan berkendara. Ya. Waktu itu kan masih istilahnya rebues ya. Nggih. Waktu dulu kan belum ada SIM, namanya rebues itu. Rebues itu kalau sekarang STNK. Nggih. Di STNK itu berbunyi punyanya Pak Jenderal Ahmad Yani. Tapi polisi itu nanyakan, loh ini kok STNK mobil oplet ini kok atas nama Pak Jenderal Ahmad Yani. Nggih. Mbah jawab, ditanyain, Bapak pernah apanya sama Pak Jenderal Ahmad Yani? Saya bobonya. Saya orang tua Ya, dari Jenderal Ahmad ya, Yani. beliau dengan memang lugunya memang ya kenyataannya. Ya apa kan, adanya apa seperti itu Dia disampaikan. menjawab pertanyaan dari petugas lalu lintas, dia jawab, saya bobonya, saya orang tuanya dari Bapak Jenderal Ahmad Yani. Petugas itu tidak percaya kalau Seorang sopir oplet ya, itu adalah orang tua dari Jenderal Ahmad Yani. betul ya. Satu kali ditanya, dua kali ditanya, sama dengan pertanyaan yang sama. Sampai Berkali-kali 3 kali. polisi tersebut Iya. menanyakan Pak. Ya, sampai 3 kali. Jangan-jangan ngaku-ngaku nih Iya. orang. Sampai di Pak polisinya, petugas itu sampai tidak percaya, kalau tidak bohong bisa nanti kena hukum, bilang gitu. Kena pasal. Ya, kena hukum. Akhirnya dia jawabannya juga sama, saya bobonya. Akhirnya dari petugas lalu lintas itu mungkin mengecek kebenarannya Nggih. ke Kodam. Kodam karena Semarang. kejadian itu di Semarang. Ya, otomatis Kodam ada data-data silsilah keluarga. Nggih. Siapa orang tuanya, bapaknya, ibunya, kan di sana mesti ada datanya. Akhirnya kebenaran akan berpihak di orang tuanya, bapaknya Ahmad Yani. Benar. Akhirnya petugas itu juga sangat malu. Akhirnya meminta maaf sampai diantar ke tujuan. Ke lokasi. Ya, ke tujuan yang maaf yang mau dituju. Ya dituju oleh Ya, Mbah Wongso, ya, Pak Wongso karena tersebut. beliau kan mungkin asing masuk ke Semarang. Kalau untuk kuliah Purworejo, Magelang sudah biasa. biasa. Mungkin untuk kuliah ke Semarangnya, ya mungkin kebetulan aja itu cerita yang sangat menarik waktu itu. Kejadian yang Ya kisah nyata. betul ya. Ya. Seorang jenderal
mempunyai orang tua dan di mana orang tua tersebut masih ya kesederhanaannya itu sangat terasa, di mana beliau Pak Wongsorejo, orang tua dari Jenderal Ahmad Yani, setelah beliau pensiun dari pabrik gula, beliau sopir oplet, nyopir oplet atau angkutan. Nah sekarang apa ya? Angkot ya. Angkot gitu Pak. Betul ya. Angkot. Ya bisa dibayangkan dong, seorang tua dari jenderal, anak jenderal kok gelem-geleme ngoplet, gelem-geleme ngangkot. Bukan karena si anak tidak memberikan sesuatu kepada orang, tidak, tapi beliau di masa tuanya masih ingin bekerja. Ya. Karena ini Pak Wongso itu masih terus bekerja dan terus berkarya. Betul. Gitu, Pak. Karena hobi. Dia senang jadi sopir angkot daripada pekerjaan yang lainnya. Beliau menyenangi pekerjaan itu. Hobi nyopir. Iya, senang karena senang. Mungkin orang kalau senang sama lain ya, hobi sama senang itu lain sama pekerjaan yang lainnya. Mungkin dia senang dan hobi. Intinya dia di masa tuanya itu ingin terus berkarya dengan menjalankan hobi sebagai sopir. Iya, betul. Dan yang kerennya ini ya mungkin kalau seandainya yang jadi polisi itu saya, Pak, mungkin akan sama. Jenengan meragukan ya. Ini STNK mobil ini atas nama Jenderal Ahmad Yani. Jenengan siapa? Saya orang tua Jenderal Ahmad Yani. Mungkin. Iya, betul. Masa iya? Ternyata ya alhamdulillah dari cerita itu menyampaikan pesan bahwa kesederhanaan, di mana berkarya itu tidak memandang usia, dan di mana berkarya itu tidak memandang status sosial dari siapapun, termasuk beliau punya anak jenderal tetap ngangkot, tetap ngoplet. Iya, betul. Dan nasib polisi gitu ya, Pak. Ya akhirnya beliau mau tidak mau mengakui memang ya kenyataannya. Dan alhamdulillah. Pokoknya beliau kan sudah dicek ke Kodam, kebenarannya bahwa beliau memang orang tua bapaknya Pak Jenderal Ahmad Yani. Jadi ya itu memang kebenarannya sudah terbukti. Iya. Setelah dicek kebenarannya baru petugas polisi itu percaya. Iya. Ya siapa namanya petugas, takutnya kalau ya, orang-orang kadang-kadang suka mengada-ada dengan harapan biar bebas dari hukuman, bebas dari pelanggaran. Maaf, ini kan banyak orang menganggap gitu. Jadi yang dilakukan oleh Pak Polisi tersebut waktu dia memberhentikan mobil dari orang tua Jenderal Ahmad Yani dan mempertanyakan tentang kejelasan STNK dan pengakuan beliau sebagai orang tua dari Jenderal Ahmad Yani, itu adalah bagian dari tugas dan dibenarkan. Betul. Karena semua harus di cross check. Betul, di cross check. Dan sebagai seorang orang tua dari Jenderal Ahmad Yani yang di masa tuanya masih mau jadi sopir angkot dan sopir oplet, itu pun harus kita apresiasi dengan ternyata berkarya itu tidak memandang usia. Betul. Ternyata berkarya itu tidak harus dengan strata. Wong tuane jenderal ngangkot nggak masalah. Betul. Wong tuane jenderal ngoplet nggak masalah, lawang halal. Iya, betul. Yang penting dia senang, maaf ini senang. Dia suka. Iya, suka terus ya enjoy. Ya juga maaf nih. Dia juga nggak begitu waktu itu juga dia pun cukup dengan penghasil angkot pun dia cukup. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah cukup. Dari itu walaupun dia ada seorang perwira, dia tetap senang nyupir angkot itu. Jadi si anak juga nggak risih. Nggak ngelarang karena mungkin udah kesenangan dari beliau. Mungkin dengan kayak gitu mungkin orang tua senang. Iya. Anak pun juga senang juga. Iya. Gitu loh, otomatis ya. Ya, hobi suka senang. Hobi suka senengnya ya judulnya kesederhanaan. Ya, keterkaitan. Mengelola kesederhanaan karakter yang melekat pada seorang Jenderal Ahmad Yani, di mana orang tuanya Mbah Wongsorejo dengan Ibu Murtini itu adalah orang yang sederhana. Yang disampaikan ini adalah kisah nyata. Yang disampaikan ini bukan kisah yang mengada-ada, di mana kesederhanaan adalah segalanya dan di mana kesederhanaan bisa ditempatkan pada semua posisi-posisinya. Mewah nggak usah lah, sederhana pasti betul ya. Mengelola kesehatan, mengelola pikir, mengelola hati dengan kesederhanaan, itu yang ditanamkan orang tua dari Jenderal Ahmad Yani, Bapak Wongsorejo dan Ibu Murtini, dan sampai hari ini kesederhanaan itu tidak terhenti pada seorang Jenderal Ahmad Yani, tetapi kesederhanaan itu masih kita temukan di sini, di mana beliau adalah keponakan dari Jenderal Ahmad Yani. Dan saya yakin gak cuma beliau saja yang sederhana, beliau dan mereka-mereka yang sebelum beliau Pak Bambang,
tetapi saya yakin keturunannya semua pasti orang yang Sederhana. Tirta ini adalah kisah nyata, Ya. gitu Pak. Ya. Kisah nyata yang tidak ditambah-tambahin dan tidak dikurangi. Salam dari kami berdua, dari kediaman orang tua Jenderal Ahmad Yani, di mana rumah ini dulu tempat Jenderal Ahmad Yani dari masa kecil, remaja sampai dewasa, sebelum beliau bekerja, sebelum beliau menjadi seorang prajurit negara. Di sini beliau dibesarkan. Salam dari Desa Rendeng, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Salam untuk Indonesia, salam untuk seluruh masyarakat dunia. Salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.